Mau tahu nggak kenapa kasus Vina ini yang sebenarnya adalah kasus Waka, tapi sama Rudiana diciptakan seolah ini kasus pembunuhan? Mau tahu? Karena Rudiana nggak mau ketempuhan atau kena denda oleh keluarganya si Vina. Karena meninggalnya si Vina itu jelas-jelas diakibatkan oleh kelalaian anaknya. Makanya dibuatlah skenario seolah ini kasus pembunuhan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, biar teman-teman paham. Oke, besin paham ya? Enggak hanya kasus Vina, ini ada dua versi ya. Ada dua versi yang namanya kasus yang ditutupi Rudiana ini. Ya, jangan lupa itu. Dikira nanti geng-geng motor itu nggak akan terlibat. Rudiana nggak mungkin mau dia itu penjara sendiri, di sidang sendiri, nggak mau, pasti banyak. Kalau Rudiana dihakimi nanti di pengadilan, dia pasti akan menyeret banyak orang. Nggak mau dia dipatek seorang diri, nggak mau. Ya, itu Rudiana itu nggak mungkin mau dia itu. Ya, mana dia sekarang orangnya? Ya kan? Merekayasa ini, kasus ini, ya kan, merekayasa kasus ini. Ya, kekeh dia mintanya seperti itu. Termasuk yang kakaknya Vina. Makanya saya bilang, periksalah rekening orang-orang ini di tahun 2016 lalu. Print out. Ya, print out dulu. Apa penyebabnya? Jadi Ibtu Rudiana melakukan 3 kasus. Pertama, kasus narkoba tentang bubuk haram. Itu jangan dilupakan, karena itu adalah pokok dari permasalahan sehingga terjadinya pembunuhan. Kedua, pembunuhan berencana, ya, bersama kru-krunya dan orang-orang yang dibayar. Ketiga, kasus salah tangkap, orang-orang yang tidak bersalah dijadikan tersangka. Orang-orang yang tidak tahu mengenal tentang kejadian tersebut dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Itulah 3 kasus yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan koloni-koloninya, anak buah serta kru-krunya. Tapi gini aja dulu ya, kita ambil hal yang paling urgent ya, dalam perkara ini adalah bebasnya 7 orang yang masih di penjara. Menurut saya mengakhiri penderitaan mereka, ya, menjadi pesakitan, hilangnya kemerdekaan, ya, itu sekarang prioritas. Itu prioritas utama dulu. Iya. Gitu loh. Ya. Nanti kalau setelah itu kita buat agenda lain. Oh iya, karena gemes. Oh, iya, ya kan. Jadi gini, harapan yang bisa kita juga, Mas Uya terutama ya, sebagai anggota dewan terpilih dengan suara terbanyak kan. Iya. Gitu. Ya. Kita berharap Mas Uya, Ketua Mahkamah Agung Pak Saripudin, ya, yang akan sebentar lagi mengakhiri masa jabatannya, mungkin sekitar bulan Oktober, ya, kan, meninggalkan legacy, yes, legacy, ya, yang berarti pada perkara ini. Gitu. Ketua Mahkamah Agung ini dikenal sebagai tokoh yang progresif, orang yang religius dan alim, gitu loh. Yeah. Jadi kita berharap Ketua Mahkamah Agung dapat memilih hakim agung yang memeriksa perkara PK Saknata ini adalah mereka-mereka yang memang bukan hanya, ya, mempunyai keahlian tentunya kalau hakim agung dalam bidang hukum, ya, tetapi mempunyai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Gitu loh. Kalau melihat cerita si Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Anaknya tidak diotopsi, ya kan? Kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus, dia buat tanggal 31 Agustus. Dan laporannya itu lengkap seolah-olah dia mengetahui dia anaknya bersama 8 orang dilempari batu dan sebagainya. Dia mengajak orang supaya jadi saksi padahal dia juga tahu kalau sepeda motor, jaket sama helm milik anaknya. Dan kemudian sebelum tanggal 31 dia membuat laporan polisi, dia sudah mulai menangkap orang. Kemudian menyita barang bukti sepeda motor dengan cara-cara yang tidak profesional.
kalau nyita barang sepeda motor kan harusnya kalau mogok kan pakai angkutan kendaraan patroli kan ada Mas diangkut. Ini didorong pinjam sepeda motor pamannya didorong pakai kaki satu seperti anak muda kalau mau ke bengkel itu Mas. Ini sudah tidak profesional. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini kan sudah merusak citra Polri. Kalau menurut saya ya kode etik dan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice, kemudian dengan pidana, ya segera tindak Ibtu Rudiana ini secara pidana tahan dulu. Seperti kasus Sambo itu kan bukti bahwa Kapolri ini berani dalam menegakkan hukum terhadap anggotanya ke dalam walaupun di bintang 2 loh. Kalau ini kan waktu itu pangkatnya hanya balok 2 atau Aibtu 2 kan bengkok-bengkok 2 nih. Nah, kalau balok 2 dibandingkan bintang 2 masih bisa lebih menang balok 2 kan kasihan bintang 2-nya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menanggapi soal tindakan Ibtu Rudiana yang dianggap menyidik kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Oegroseno menilai jika Ibtu Rudiana adalah polisi yang profesional, maka Ibtu Rudiana gak akan melakukan langkah-langkah penyidikan seperti itu. Oegroseno juga mengungkapkan bahwa kemungkinan besar Ibtu Rudiana melakukan pola-pola penyidikan narkoba, sehingga menjadi kesalahan pada penanganan kasus Vina Cirebon seperti saat ini. Namun menurut Oegroseno, jika Ibtu Rudiana meminta dirinya dilibatkan dalam kasus Vina Cirebon untuk menjadi penyidik sesuai dengan administrasi yang berlaku, maka hal tersebut masih bisa diperbolehkan. Bahkan, meskipun alasan yang digunakan oleh Ibtu Rudiana adalah sebagai ayah dari korban, Oegroseno mengatakan hal tersebut tetap tidak diperbolehkan. Oegroseno menegaskan bahwa seorang polisi harus bertindak atas nama hukum dan undang-undang. Sehingga perbuatan Ibtu Rudiana dalam penanganan awal kasus Vina Cirebon ini dianggap merupakan pelanggaran berat. Ya, itu yang sedang diuji. Saya pikir itu kalau Dedek tidak terkait dengan laporan kami terhadap Rudiana, gitu. Saya yakin itu udah pasti. Polisi kan memanggil itu, memulai penyelidikan itu pertama dari kami pelapor, dilanjutkan nanti dengan saksi-saksi yang lain. Biasanya terakhir itu baru dipanggil terlapor, dikonfront. Ya kan, terlapor juga punya kesempatan untuk membela diri kan gitu kan, untuk menyatakan apa yang menurut dia, kalau benar apa, kalau tidak benar apa kan gitu kira-kira. Saya pikir begitu, itu udah pasti dipanggil menurut saya. Ya sudah penyidikan ini kan sesudah nanti terakhir Rudiana dipanggil, baru kami gelar nanti kan gitu kan, diundang gelar untuk menentukan kan gitu kan, apakah cukup bukti untuk naik menjadi sidik, ada tindak pidananya atau tidak kan gitu. Kegiatan atau hal-hal yang sudah kami lakukan selama ini menambah keyakinan kami lah bahwa terpidana atau 7 terpidana yang hari ini masih ada di RP bisa secara bebas, dan mudah-mudahan dengan PK yang kami lakukan, dan ini adalah proses dalam kita mengumpulkan bukti-bukti, mudah-mudahan terbukti dan menambah keyakinan kami bahwa tidak terbukti bahwa 7 terpidana itu melakukan jadi tidak benar. Wah, pada waktu kejadian kan dia nggak di tempat kejadian, gimana dia bisa dituduh? Yang kedua, si Rivaldi itu kan dia perkaranya lain dan tidak kenal satu sama lain. Mana mungkin 340 bersama-sama. Itu yang kasat mata lah kelihatan. Mudah-mudahan aja. Bukan, mereka mah anggota geng kuli. Udah jelas pekerjaannya semua kuli gitu. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan hal seperti ini ya saya sih miris, dan bagaimana ya di kelas Polresta yang notabene Poldanya kelas 1 kok masih bisa terjadi hal-hal seperti ini. Itu aja yang jadi pertanyaan. Tapi nanti akan menjadi lebih jelas dan lebih terang ke depan.
saya kira minggu depan. Ya, saya pikir rencana sesuai dengan rencana yang sudah kita umumkan ya. Hari minggu depan lah ya, harinya nanti kita kabarin ya. Yang jelas pasti minggu depan kita akan daftarkan PK. Demikian ya. Makasih ya.